Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL PPG di SMA 5 Malang akan menjelaskan sedikit mengenai profil sekolah dan pembelajaran di SMA 5 Malang. Anggota dari kelompok kami sendiri terdiri dari saya sendiri, Anika Ramadhani, kemudian ada Bu Arum Yunita, Bu Frida Alifah, Bu Retnani Pupung, dan Bu Rika Vindi. Selanjutnya, mengenai profil umum sekolah, kami melaksanakan PPL di SMA Negeri 5 Malang yang terletak di Jalan Tanimbar, nomor 24, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Visi dari SMA 5 Malang sendiri yaitu unggul dalam intak, mutu, berkarakter, dan berbudaya lingkungan, serta berperan aktif di era global. Kemudian di SMA 5 sendiri menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 10 dan kurikulum 2013 untuk kelas 11 dan 12. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Anica. Untuk profil peserta didik di SMA Negeri 5 Malang, untuk domisili peserta didik rata-rata berada di sekitar Kota Malang, sehingga etnisnya beragam, yaitu mulai dari suku Jawa, Madura, Sunda, dan juga Arab. Untuk agama peserta didik terdiri dari Islam, Kristen, dan Katolik. Untuk jumlah setiap kelas terdiri dari 34 sampai 35 peserta didik yang memiliki learning preference yang berbeda. Hasil observasi kebanyakan mereka menggunakan audio visual. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pembelajaran di SMA Negeri 5 Malang. Program sekolah untuk membentuk karakter peserta didik melalui Damisoga Karakter Camp atau biasa disingkat dengan DCC. Kemudian pelaksanaan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik dapat melatih kreativitas dengan adanya Kresta. Kemudian untuk latar belakang keluarga peserta didik, mereka berasal dari keluarga dari tingkat ekonomi menengah ke atas. Di SMA Negeri 5 Malang juga menggunakan teknologi untuk menunjang kegiatan seperti barcode untuk mengecek kehadiran siswa, PAS yang dilakukan secara online, dan e-raport untuk informasi hasil pembelajaran. Kemudian selanjutnya, pembelajaran bahasa Inggris dilakukan dengan discovery learning karena guru menyediakan bahan ajar sebagai penunjang proses pembelajaran. Kemudian, kehidupan di sekolah menekankan toleransi di mana sudah disediakan tempat beragama untuk setiap agama dan kearifan lokal diimplementasikan seperti adanya drama bahasa Jawa dan penerapan P5. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu budaya sekolah. Nah, di sini di sekolah itu sudah mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Lalu yang kedua yaitu kegiatan keamanan yang rutin, misal istighosah dan doa bersama di pagi hari. Mohon maaf, maksudnya yaitu kegiatan keagamaan. Selanjutnya yaitu budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun juga sudah diterapkan di sekolahan SMAN 5 Negeri Malang. Selanjutnya yaitu di sana juga sudah menerapkan 3 kata ajaib seperti tolong, maaf, dan juga terima kasih. Lalu untuk model pembelajarannya di sana juga sudah menerapkan project based learning, problem based learning, dan juga menggunakan TPEC. Berikut ini adalah program sekolah yang dilaksanakan oleh SMA 5 Negeri Malang. Yang pertama adalah DLC, yaitu Damisoga Librarian Club, yaitu studi banding yang mengunjungi perpustakaan-perpustakaan dan membantu pendidikan dan pengalaman dan menambah pengalaman anggota DLC dalam bidang kepustakawanan. Kemudian ada ekskul manga, yaitu meningkatkan kemampuan menggambar dimulai dengan latihan proporsi tubuh yang baik dan benar, dan para peserta didik akan mempelajari postur dan gestur badan dari suatu gambar. Kemudian yang terakhir adalah Damisoga Basketball Community atau bisa disingkat DBBC, yaitu terkait dengan
basket. Kemudian sekolah ini juga memiliki supporter yang dari peserta didik. Kemudian mereka akan mendukung klubnya di acara DBL. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di SMA 5. Ini kegiatan kami selama berada di dalam kelas. Selain mengajar, kami juga melakukan piket di perpustakaan SMA Negeri 5 Malang untuk membantu ibu perpustakaannya. Untuk selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang refleksi dari kami selama mengajar di SMA Negeri 5 Malang. Baik, terkait profil pelajar yang ada di SMA Negeri 5 Malang, selanjutnya kami akan mempresentasikan terkait best practice atau pengalaman terbaik kami selama mengajar. Baik, saya akan menceritakan tentang pengalaman terbaik saya saat mengajar kelas 10H. Saya akan mengambil salah satu kegiatan pembelajaran di pertemuan awal yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022. Pada model pembelajaran yang difokuskan adalah pembelajaran yang fokus pada kebutuhan peserta didik, sehingga nantinya dalam pembelajaran akan memuat pembelajaran diferensiasi. Di kelas 10H terdiri dari 35 peserta didik dan learning preference-nya adalah audio visual. Nanti guru akan melakukan diferensiasi konten saat penyampaian materi. Saat mengajar, saya juga akan menampilkan PPT yang isinya gambar yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Kemudian karena peserta didik ini memiliki kebutuhan dan latar belakang yang berbeda, maka guru perlu membangkitkan rasa percaya diri peserta didik dalam pembelajaran bahasa Inggris. Pembelajaran yang dilaksanakan juga perlu mengaitkan dengan profil pelajar Pancasila, seperti berakhlak mulia, mandiri, kreatif, berpikir kritis, dan gotong royong. Pada pertemuan 1, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi definisi procedure text, fungsi sosial, dan unsur kebahasaan. Dengan demikian, untuk melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, nantinya peserta didik ini dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran ini nantinya akan dilaksanakan dengan project based learning, maka nanti peserta didik diharapkan dapat memahami procedure text dari fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks. Kemudian dalam pembelajarannya juga sudah diterapkan TPEC serta optimalisasi HOTS yang diterapkan oleh guru, dan hal tersebut dapat dilakukan oleh peserta didik di bahan ajar yang sudah disediakan. Kemudian nanti peserta didik juga diharapkan dapat menganalisa procedure text secara berkelompok. Kemudian memproduksi teks procedure secara lisan dan teks procedure secara tulis multimodal tentang cara menjaga dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Kemudian, tantangan yang dihadapi selama melaksanakan pembelajaran PJBL ini adalah pertama, guru belum terlalu memahami karakteristik peserta didik. Karena peserta didik yang jumlahnya cukup banyak, maka guru perlu melakukan wawancara secara langsung dan singkat terhadap peserta didik. Kemudian, di sekolah ini peserta didik dapat menggunakan HP, sehingga mereka itu selalu fokus dengan HP-nya sendiri, dan HP-nya digunakan untuk bermain game atau bermedia sosial. Kemudian kelas di 10H ini tergolong sempit sehingga masih belum banyak space. Kemudian ventilasi udara yang kurang sehingga udara di dalam kelas itu masih terasa panas. Kemudian posisi kelas yang dekat dengan parkiran, hal tersebut menyebabkan kelas ini bising dengan suara yang ada di luar. Kemudian peserta didik juga tidak dapat fokus karena jam pelajaran berada di jam terakhir. Maka hal yang harus dilakukan oleh guru, yaitu saya,
Di awal perlu mengoptimalkan asesmen diagnostik. Di sini asesmen diagnostiknya berupa survei secara sederhana yang dilakukan dengan mewawancarai guru wali kelas, kemudian menanyai kebutuhan peserta didik secara langsung. Kemudian guru juga melakukan personal approach karena peserta didik diidentifikasi kurang termotivasi dalam belajar bahasa Inggris karena dirasa bukan bahasa utama. Kemudian penggunaan tipek untuk mengoptimalkan gadget peserta didik sehingga di dalam pembelajaran, peserta didik dapat mengisi jawaban melalui mentimeter.com yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian untuk mendisiplinkan peserta didik, maka guru perlu mengaplikasikan kontrak belajar di awal. Kemudian juga peserta didik perlu memahami project based learning, di mana di akhir pembelajaran nanti mereka akan memproduksi suatu produk berupa poster ataupun video yang sesuai dengan minat mereka terkait materi yang sudah diajarkan. Kemudian dalam melaksanakan model pembelajaran ini, guru juga harus mengintegrasikan instrumen asesmen yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik ataupun kelebihan dan kelemahan peserta didik. Kemudian guru juga perlu memperhatikan asesmen formatif dari diskusi, kemudian refleksi di akhir pembelajaran. Kemudian media ajar yang digunakan harus sesuai dengan learning preferences dan kebutuhan peserta didik sehingga proses pembelajaran nanti akan efektif dan efisien. Kemudian dampak dan refleksi hasil setelah melakukan pembelajaran model PJBL. Satu, peserta didik itu dapat menjadi lebih kreatif karena di akhir mereka menyajikan produk berupa poster dan video terkait procedure text. Kedua, peserta didik menjadi individu yang dapat toleransi dengan pendapat orang lain karena bekerja secara berkelompok. Di sini adanya diferensiasi proses. Kemudian peserta didik dapat menjadi lebih aktif sebab mereka dikaitkan dalam aktivitas pembelajaran. Yang terakhir adalah pembelajaran ini dapat meningkatkan rasa percaya diri, confident, dan motivasi peserta didik karena mereka di sini berperan aktif dan guru memberikan mereka kebebasan dalam mengutarakan pendapat. Terima kasih. Saya akan membagikan pengalaman saya selama mengajar di SMA Negeri 5 Malang kelas 10I. Saya mengajar di kelas tersebut pada pertemuan kedua tanggal 10 November 2022 dengan materi prosedur teks. Capaian pembelajaran pada prosedur teks ini diharapkan peserta didik mampu memproduksi teks prosedur secara lisan dan secara tulis, serta tentang cara menjaga dan mempertahankan kesehatan fisik dan mental sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Pada pembelajaran di kelas tersebut, saya juga mencantumkan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan, yaitu dengan cara berdiskusi dan saling menghargai pendapat yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pernyataan dengan mencocokkan tips dan yang sesuai dengan isi teks. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu membuat prosedur teks sederhana dengan menggunakan kalimat sendiri. Yang keempat, mengembangkan dan mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengidentifikasi karakteristik, ide pokok, dan dari teks prosedur secara bersama-sama. Di kelas 10 ini terdapat 34 peserta didik dengan berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Dan keseluruhan itu peserta didiknya kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga saya menerapkan model pembelajaran diskusi. Untuk tantangan yang saya hadapi pada kelas tersebut yaitu pada saat itu fasilitasnya kurang memadai, yaitu LCD-nya tidak bisa, serta speakernya pun juga tidak bisa. Selain itu,
Peserta didik kebanyakan kurang fokus dalam pembelajaran karena pelajaran bahasa Inggris di kelas tersebut setelah istirahat pertama. Dan juga siswa di kelas tersebut kurang aktif dalam pembelajaran karena menurut mereka bahasa Inggris itu sulit dipahami. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan pembelajaran yang menggunakan teknologi atau tipek, seperti mengirimkan materi yang bisa mereka pelajari di Google Drive. Lalu untuk mengatasi LCD yang tidak bisa digunakan, saya menggunakan media papan tulis sebagai presentasi atau untuk sebagai menerangkan pembelajaran tersebut. Dan untuk mengatasi siswa yang kurang aktif, saya menggunakan cara spontan, yaitu dengan asal tunjuk, agar siswa tersebut lebih aktif dan lebih fokus dalam pembelajaran. Apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya agar pembelajaran di kelas tersebut lebih baik? Saya menggunakan kontrak belajar untuk mengaktifkan semangat belajar peserta didik dengan menggunakan HP pada saat yang dibutuhkan. Dan supaya tidak terjadi kebosanan, di pertemuan berikutnya saya akan melakukan pembelajaran di luar ruangan kelas, seperti misalnya di lapangan basket atau lapangan tenis yang ada di SMA Negeri 5 Malang. Nah, untuk selanjutnya saya juga memberikan reward kepada peserta didik yang aktif selama pembelajaran di dalam kelas dan juga memberikan afirmasi kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik. Sekian sharing pengalaman dari saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman terbaik saya selama mengajar PPL 2 di SMA Negeri 5 Malang. Nah, di sini kelas yang saya ampu yaitu kelas 10C. Di sini saya menerapkan model pembelajaran yaitu project based learning. Nah, selama saya mengajar di situ, melakukan praktek mengajar di situ, kondisi kelas saat itu yaitu terbilang cukup penuh dengan jumlah siswa yang banyak dan juga kelas yang menurut saya kurang besar, jadi kurang proporsional. Lalu di situ pembelajaran yang saya gunakan yaitu pertama saya memberikan kontrak belajar dahulu kepada siswa agar pembelajaran tersebut berjalan dengan lancar, seperti dilarang mengaktifkan handphone selama pembelajaran kecuali di saat-saat tertentu, juga dilarang makan. Lalu wajib melepaskan sweater atau jaket ketika di dalam kelas dan dilarang memakai topi. Selanjutnya yaitu saya melakukan berdoa terlebih dahulu dan juga absensi siswa. Lalu saat itu saya memberikan materi yaitu tentang prosedur teks, di mana waktu itu saya menggunakan media PowerPoint sebagai media pembelajaran. Di situ saya pertama kali melakukan persepsi, yaitu dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa. Di situ saya menyediakan dua gambar yang berbeda, dan saya menanyakan kepada siswa perbedaan di antara dua gambar tersebut, yaitu tentang pola hidup sehat. Di situ prosedur teks yang saya gunakan yaitu tentang sport and health. Lalu selama PPL itu best practice saya waktu itu saya juga mengalami beberapa tantangan, yaitu yang pertama yang menjadi tantangan saya saat itu yaitu karena pembelajaran saat itu berlangsung di jam terakhir, jadi siswa merasa sedikit ngantuk dan juga seperti kelelahan karena jam terakhir pelajaran.
Tapi suasana kelas saat itu terbilang cukup tenang dan juga selain karena jam terakhir dan suasana saat itu cukup membosankan atau ngantuk, juga kurangnya adaptasi dengan siswa. Di situ guru dan juga siswa kurang akrab karena baru pertama proses adaptasi atau baru pengenalan, jadi bonding guru dengan siswa yaitu kurang. Dari tantangan atau masalah tersebut, langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu di saat pergantian jam antara jam ke-1 dan jam ke-2 saya melakukan ice breaking kepada siswa, yaitu dengan kita memainkan game simple agar siswa itu tidak merasa ngantuk, dan juga agar suasana kelas kembali terasa antusias dan juga antusiasme siswa yaitu meningkat. Dan juga saya melakukan berbagai variasi pembelajaran dengan mengajak siswa berinteraksi, yaitu dengan menanyai mereka secara random, tidak hanya fokus kepada siswa yang duduk di bangku depan atau sebelah kanan atau sebelah kiri, tapi melakukan interaksi kepada siswa secara menyeluruh di dalam kelas. Dan juga dalam melaksanakan model pembelajaran ini, guru menarik perhatian siswa untuk terus bertanya di dalam kelas, yaitu dengan menanyai mereka yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya yaitu refleksi dari hasil atau dampak dari praktek mengajar ini, yaitu dengan menggunakan project based learning, di mana siswa diberikan tugas tentang prosedur teks, yaitu bisa berupa poster atau berupa video untuk selanjutnya diupload melalui Google Drive dengan link yang sudah diberikan. Di sini juga proses pembelajaran ini juga meningkatkan percaya diri siswa untuk meningkatkan belajar dan juga agar mereka berperan aktif di dalam kelas. Terima kasih. Itu adalah refleksi dari saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya ketika melaksanakan praktek pengalaman lapangan di SMA 5 Malang. Kebetulan saya berkesempatan untuk mengajar siswa di kelas 11 MIPA 7. Untuk kelas 11 sendiri, SMA 5 Malang masih menerapkan kurikulum 2013. Oleh karena itu, pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran itu berdasarkan kepada kurikulum 2013. Jumlah siswa di kelas 11 MIPA 7 terdiri dari 28 anak dengan mayoritas learning preference audio visual. Kondisi di kelas sendiri terasa cukup kondusif karena siswa mampu menyesuaikan dengan pembelajaran dan mendengarkan setiap arahan dari siswa. Fasilitas yang terdapat di kelas juga cukup memadai dengan adanya LCD dan juga proyektor untuk menunjang pembelajaran. Pada kesempatan praktek kali ini, saya berkesempatan untuk mendampingi siswa belajar mengenai naratif teks pada bahasa Inggris lintas minat. Tujuan pembelajaran sendiri yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari teks naratif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa diharapkan mampu menyusun teks naratif, baik lisan maupun tulisan. Kemudian, siswa diharapkan dapat mempresentasikan hasil susunan teks naratif yang telah dibuat.
Metode yang digunakan yaitu cooperative learning dengan sumber pembelajaran berasal dari PowerPoint yang berisi materi naratif teks dan juga video dari YouTube. Kemudian sarana yang diperlukan ketika pembelajaran di kelas yaitu laptop, handphone, papan tulis, kemudian spidol. Model pembelajaran yang digunakan yaitu metode diskusi dengan kelompok, dengan hasil yang diharapkan siswa dapat menyusun teks naratif, kemudian dapat mempresentasikan hasil dari menyusun teks tersebut secara berkelompok. Selanjutnya adalah menghadapi tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, terdapat beberapa tantangan yang saya alami. Yang pertama yaitu kurang mengetahui mengenai karakteristik siswa. Yang kedua yaitu mengatur manajemen waktu selama pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga yaitu kurang memanfaatkan teknologi atau tipek ketika pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang keempat, terdapat jeda antara jam pertama dengan jam kedua, jeda sholat Jumat karena pembelajaran dilaksanakan di hari Jumat. Oleh karena itu, siswa pada jam kedua kurang mempunyai motivasi untuk belajar di jam kedua setelah jeda. Kemudian yang terakhir yaitu guru belum memiliki wawasan atau pengetahuan yang lebih luas untuk menerapkan berbagai macam metode pembelajaran sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan dari siswa. Aksi atau solusi yang dapat ditawarkan terkait permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yang pertama melakukan observasi dengan seksama untuk mengetahui karakteristik siswa. Kemudian juga melaksanakan asesmen diagnostik kepada siswa agar hasil mengenai profil peserta didik dapat lebih valid. Kemudian terkait dengan media pembelajaran mungkin dapat mempelajari lebih lanjut mengenai aplikasi ataupun web yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di dalam kelas agar siswa itu lebih engage lagi ketika pembelajaran. Solusi selanjutnya yaitu terkait dengan jeda pembelajaran yang dapat dilakukan membuat kesepakatan dengan siswa mengenai jam pelajaran. Mungkin bisa dimajukan ketika istirahat ataupun nanti membuat kesepakatan bahwa setelah jeda 10 menit setelah istirahat bisa aktif ke pembelajaran kembali. Terkait dengan manajemen waktu, solusi atau aksi yang dapat dilaksanakan yaitu lebih sering kembali melakukan praktek micro teaching agar dapat mengetahui perkiraan waktu ketika pembelajaran di kelas. Selain itu, terkait dengan metode, agar lebih bervariasi dapat dengan cara mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan ataupun workshop, kemudian seminar-seminar, sehingga nanti pembelajaran yang diberikan kepada siswa itu lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik mereka. Kemudian terkait dengan dampak yang berkaitan dengan cooperative learning tadi, diantaranya meningkatkan motivasi siswa untuk lebih belajar dengan temannya, kemudian mengurangi kecemasan siswa karena ketika berpendapat ataupun berdiskusi, ruang lingkupnya itu lebih kecil dengan teman sebangku maupun dengan anggota kelompok yang tidak terlalu banyak, tidak dengan teman sekelas. Kemudian metode cooperative learning ini juga mendorong siswa untuk melatih mereka dalam bekerja sama dengan orang lain serta memiliki rasa toleransi terhadap sikap maupun pendapat dari orang lain. Sekian, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai rancangan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat untuk kelas 12 Bahasa di SMA Negeri 5 Malang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kemudian materi apa saja yang diajarkan, bagaimana kondisi kelasnya, metode apa yang digunakan, kesulitan atau hambatan apa yang terjadi selama saya mengajar, dan juga apa yang harus saya lakukan ke depannya sebagai bahan evaluasi. Saya memilih RPP ini dengan materi pembelajaran discussion text untuk kelas 12 bahasa dengan kegiatan pendahuluan yang tentunya saya akan memberikan salam dan juga berdoa sebelum memulai pembelajaran, kemudian melakukan apersepsi dengan menanyakan kabar siswa, kemudian mengecek kehadiran siswa dan melihat kondisi kelas sebelum benar-benar memulai pembelajaran. Untuk bagian apersepsi, di sini saya mereview pembelajaran tentang discussion text. Dalam hal ini, saya melakukan apersepsi dengan cara memberikan pertanyaan pemantik dan juga memberikan gambar tentang full day school yang akan mereka bahas setelah ini. Saya memberikan pertanyaan mengenai agree or disagree with full day school. Kemudian saya mengajak siswa untuk berpikir kritis apakah mereka setuju atau tidak setuju mengenai penerapan full day school di Indonesia. Dengan pertanyaan seperti ini, peserta didik menjawab sesuai dengan opini mereka, sesuai dengan pendapat mereka pribadi mengenai setuju atau tidaknya penerapan full day school di Indonesia. Masih di kegiatan pendahuluan, setelah memberikan apersepsi, setelah memberikan pertanyaan pemantik dan juga gambar-gambar, kemudian saya memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini tentang discussion text, kemudian menyampaikan kontrak belajar dan aktivitas yang akan kita semua lakukan pada hari ini. Kemudian dilanjutkan pada kegiatan inti, siswa disuguhkan dengan gambar-gambar yang berkaitan dengan isu-isu terkini. Gambar-gambar yang terdapat di LKPD untuk siswa itu berupa gambar tentang beberapa hal mengenai online school, kemudian penggunaan transportasi seperti sepeda motor untuk ke sekolah bagi peserta didik, apakah itu baik atau tidak. Nah, dari gambar-gambar tentang isu-isu terkini tadi, saya memberikan pertanyaan pemantik yang bertuliskan, based on your opinion, do you agree or disagree with this picture? Kemudian peserta didik dibebaskan untuk menyampaikan opininya tentang setuju atau tidak dengan isu-isu terkini yang ada di dalam gambar. Kemudian untuk kegiatan penugasan, siswa dibagi menjadi 4 grup yang beranggotakan 4-5 orang di setiap kelompok. Kemudian siswa diberikan instruksi untuk read and analyze struktur teks dan menulis kata-kata sulit yang ada pada LKPD sebagai catatan kosakata mereka. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu siswa memproduksi atau membuat discussion text bersama anggota kelompoknya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan yang sesuai dengan discussion text. Dalam hal ini, saya membebaskan siswa untuk membuat sesuai dengan kreasi mereka. Dapat dibuat dalam bentuk infografis, presentasi, ataupun tulisan, rangkuman tentang hal-hal yang akan dipresentasikan. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya yaitu setiap kelompok mempresentasikan hasil pembuatan discussion text dan untuk kelompok lain memberikan penilaian di lembar penilaian yang sudah saya berikan sebelumnya dan menilai peserta yang sedang presentasi sesuai dengan rubrik yang telah disediakan. Pada kegiatan penutup, nantinya akan melakukan refleksi dan juga memberikan umpan balik terhadap pembelajaran hari ini. Kemudian saya juga menginformasikan kegiatan selanjutnya
dan ditutup dengan berdoa serta memberi salam. Baik, menurut rancangan pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya ini, di sini materi yang diajarkan adalah discussion text untuk kelas 12 bahasa SMA Negeri 5 Malang. Kemudian kondisi kelas pada saat itu peserta didik memiliki motivasi belajar yang cukup baik dan cukup aktif dalam kegiatan pembelajaran, dalam kegiatan tanya jawab, dalam kegiatan presentasi dan lain-lain. Namun ada beberapa siswa yang memang perlu perhatian lebih untuk melakukan pendekatan yang lebih baik lagi agar siswa ini bisa mengikuti apa saja yang dipelajari hari ini. Metode yang digunakan yaitu problem based learning karena saya menyajikan sebuah masalah untuk dianalisis di kemudian waktu. Kemudian untuk kesulitannya, di sini saya kurang memahami peserta didik, dalam artian memahami karakteristik peserta didik, dan juga kurang bisa mengatur waktu dalam memberikan pembelajaran. Kemudian apa yang akan saya lakukan selanjutnya untuk sebagai bahan evaluasi yaitu merencanakan pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa, kemudian memanfaatkan teknologi di dalam kelas atau TPEK, dan melakukan pendekatan pada peserta didik. Baik, itu saja. Terima kasih dari saya.